Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik ciri-ciri mulai sembuh anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah ciri-ciri mulai sembuh anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, penderitaan anxiety psikosomatis juga asam lambung dan GERD ya. Tetapi yang dominan akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah khususnya tentang anxiety dan psikosomatisnya ya. Karena apa? Karena di dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, faktor psikis ya, dalam hal ini adalah anxiety disorder dan psikosomatisnya ini yang biasanya cenderung lebih lama ya menjadi kambing hitamnya ya, yang selalu menjadi lingkaran setannya itu di situ ya. Nah, maka dari itu ini perlu dicermati oleh kita ya, setelah kita menyadari tentang penderitaan ini, maka ini ada ciri-ciri ketika anxiety dan psikosomatis ini sudah mulai membaik atau mulai sembuh ya. Nah, cirinya adalah yang pertama ya. Jadi sensasi fisik mulai menghilang ya. Karena apa? Karena sensasi fisik biasanya juga disebabkan oleh munculnya anxiety dan psikosomatis. Maka ketika anxiety dan psikosomatis ini sudah membaik atau sudah mulai sembuh, maka sensasi fisik juga mulai menghilang. Sensasi fisik itu contohnya misalkan keliengan, pusing-pusing, tiba-tiba mata buram, telinga berdenging ya. Kemudian rasa berdebar-debar di dalam dada, kemudian rasa lemes, badan tidak bertenaga. Nah, ini biasanya karena dominan disebabkan oleh faktor psikis, dalam hal ini adalah kecemasan atau anxiety-nya ya. Nah, maka ketika sudah mulai sembuh, nah sensasi fisik ini mulai menghilang. Ini ciri yang pertama ya. Jadi sensasi fisik mulai menghilang. Ciri yang kedua teman-teman ya, ini sesuai dengan yang saya alami ya. Ketika sewaktu-waktu ada sensasi fisik, itu akan cepat sembuh teman-teman ya. Beda dengan ketika misalkan anxiety dan psikosomatiknya masih tinggi ya, artinya belum sembuh, itu biasanya ketika ada sensasi fisik itu untuk membaik itu agak lama itu. Tetapi ketika anxiety dan psikosomatisnya sudah membaik, ketika sekali-kali itu muncul lagi ada sensasi fisik, ini akan cepat sembuh. Contohnya misalkan ya, ketika kita merasa pusing-pusing ya, ya begitu kita makan obat sudah sembuh gitu, seperti itu. Ketika perut mungkin merasa kembung ya, merasa begah, merasa sembelit, itu pun seperti itu. Ketika kita sudah makan obat lambung mungkin ya, atau mungkin kita dengan terapi yang lain, itu pun akan cepat sembuh ya. Tetapi ketika
anxiety dan psikosomatisnya masih tinggi, ini biasanya agak bandel. Karena apa? Karena anxiety inilah ya yang kadang menyebabkan utamanya itu dari situ itu. Oke ya, jadi itu ciri yang kedua tadi ya, jadi ketika ada sensasi fisik akan cepat membaik gitu. Kemudian ciri yang ketiga, ketika ada sensasi ya, ketika ada sensasi muncul ya, katakanlah sensasi fisik ya, itu ditanggapi dengan wajar dan tidak selalu menghubungkan dengan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Contohnya begini, ketika kita merasakan kembung ya, merasakan begah, ini kita sudah bisa berpikir wajar ya. Artinya tidak selalu saya hubungkan dengan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Kalau dulu ketika anxiety dan psikosomatisnya belum sembuh ya, belum membaik, kita itu selalu berpikirnya itu, wah ini kambuh, ini asam lambung saya nih. Seperti itu ya. Tetapi ketika ini anxiety dan psikosomatiknya sudah membaik atau sudah sembuh, nah ini ketika ada sensasi, contohnya misalnya perut kembung, kita akan berpikir wajar, wah ini masuk angin nih, seperti itu. Jadi sudah terkendali lah ya, itu seperti itu. Jadi tidak selalu dihubungkan dengan apa-apa itu asam lambung, apa-apa asam lambung itu. Bahkan sekarang sudah berpikir wajar sesuai dengan porsinya itu. Misalkan kita sedang pusing-pusing, itu berpikirnya bisa wajar ya. Wah ini saya agak pusing karena saya kurang minum, misalkan seperti itu. Atau mungkin karena saya tadi pagi belum makan yang cukup, misalkan seperti itu. Nah akhirnya anxiety itu juga tidak akan muncul juga ketika kita tidak selalu menghubungkan, tidak selalu berpikir tentang hubungannya dengan kecemasan, ya, dengan perasaan, dengan pikiran yang negatif, itu seperti itu. Oke ya, itu ciri yang ketiga. Kemudian ciri yang keempat, ketika anxiety psikosomatis sudah mulai membaik ya, ciri yang keempat adalah perasaan sudah stabil ya. Perasaan sudah stabil, tidak terlalu sensitif. Contohnya tidak kagetan ya. Biasanya ketika anxiety dan psikosomatiknya masih tinggi kan kita selalu kagetan. Nah sekarang sudah enggak, ada suara keras pun ya kita tenang saja gitu, seperti itu. Kemudian tidak tersinggungan ya, ketika ada orang bilang misalkan, wah kamu pucat, kalau dulu kan langsung perasaannya menjadi tak karuan ya. Kalau sekarang sudah enggak, dibilang apapun ya, misalkan dibilang kurus atau apa, ya udah tenang aja, enggak apa-apa gitu. Ya, itu jadi tidak tersinggungan, tidak kagetan ya, tidak cengeng ya, tidak cengeng ya. Kalau dulu itu cengeng sekali, jadi mudah menangis kan. Nah sekarang sudah enggak, ketika anxiety psikosomatis itu sudah sembuh gitu. Juga tidak emosian karena sudah bisa mengontrol kadar emosinya itu. Nah, itu termasuk ciri yang keempat ya. Jadi perasaan sudah stabil, itu tidak kagetan, tidak tersinggungan, tidak cengeng, ya, tidak emosian dan lain sebagainya itu. Nah kemudian ciri yang kelima yaitu tidak terlalu cemas, takut, khawatir, was-was ya. Jadi kalau dulu kan berlebihan ya, kita selalu memiliki kecemasan yang berlebihan, ketakutan berlebihan ya, contohnya sampai dengan takut takut penyakit berat, takut gila dan lain sebagainya ya. Nah, kalau sekarang sudah enggak ya, sudah tidak terlalu cemas, tidak terlalu takut, tidak terlalu khawatir, tidak was-was gitu. Jadi sudah stabil, sudah tenang secara kejiwaan. Kalau rasa cemas, rasa takut itu manusiawi, setiap orang itu pasti punya ya, tetapi sudah terkendali teman-teman itu ya. Tuh. Nah, itu ciri yang kelima. Kemudian ciri yang keenam ya, ini sudah bisa berpikir positif ya. Berpikir positif terhadap terutama kondisi tubuh kita ya, yang dulunya selalu menganalisa
negatif ya, contohnya ketika dada berdebar-debar, wah ini sudah analisanya, wah ini jangan-jangan jantung saya kena, jangan-jangan paru-paru saya kena dan lain sebagainya ya. Kalau sekarang sudah enggak, misalkan sekalipun terasa berdebar-debar mungkin ya, ya kita sudah sadar, wah ini ada sedikit cemas, tapi nggak apa-apa, nanti juga akan lewat juga. Seperti itu ya. Ini sudah tanda mulai sembuh gitu. Nah, pertanyaan terakhir ya. Ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman, ketika itu sudah sembuh ya, asam lambung ketensiatif psikosomatis, apakah kita masih memiliki kecemasan? Apakah kita masih bisa berpikir negatif? Itu masih teman-teman ya. Tetapi itu sudah terkendali. Jadi bedanya dengan ketika pada saat penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis, terutama anxiety psikosomatisnya masih tinggi, itu kadang kita dikuasai oleh pikiran negatif yang tidak terkendali. Tapi kalau sudah sembuh, ini pikiran negatif ya selalu ada, tetapi kita bisa mengendalikan. Bahkan kita bisa mengimbangi dengan berpikir yang positif ya. Nah, sehingga akhirnya tidak berefek terhadap menimbulkannya sensasi. Itu seperti itu. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.